Selamat pagi bagi kita semua, warga Jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-256 2023. Sebelum kita mulai karya dan pengabdian kita, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan kepada Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. And now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and have your sins washed away, calling on his name. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus. Nas hari ini merupakan bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sekelompok orang dan di dalamnya termasuk Ananias. Setelah Paulus mengalami peristiwa pertobatan yang dramatis di jalan menuju Damaskus. Latar belakang dari pernyataan ini dapat dipahami melalui proses peristiwa pertobatan Paulus. Sebelum pertobatan Paulus, dia dikenal sebagai Saulus, seorang penganiaya keras orang-orang Kristen. Namun, di perjalanan menuju Damaskus atau sering disebut Damsyik, dia mengalami pengalaman yang mengubah hidupnya, di mana Yesus Kristus secara langsung muncul kepadanya dalam cahaya terang dari langit. Nah, pengalaman ini membuat Paulus tuli dan buta sementara. Setelah pengalaman tersebut, Saulus dibawa ke Damaskus dan Tuhan memberitahu murid Kristus bernama Ananias untuk mendatangi Saulus. Ananias awalnya tentu agak ragu dan takut karena dia tahu reputasi Saulus ini buruk. Saulus sebagai penganiaya orang Kristen. Namun Tuhan memerintahkan Ananias untuk menjumpai Saulus dan mengatakan bahwa Saulus adalah perangkat Tuhan, perangkat pilihan Tuhan untuk membawa kabar baik, membawa nama Tuhan di depan bangsa-bangsa dan di depan raja-raja serta orang Israel. Ananias memenuhi perintah Tuhan itu dan ia pun menemui Saulus. Ketika dia menemui Saulus, lalu Ananias meletakkan tangan di atasnya, di atas Saulus, sehingga Saulus mendapatkan kembali penglihatannya. Dan dia disiapkan untuk menerima ajaran Kristus. Nah, dalam konteks ini perintah, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Itulah konteks nas hari ini ditulis. Jadi ada pengalaman perjumpaan Saulus dengan Yesus yang bangkit. Lalu dalam perbincangan itu, dalam proses itu, Tuhan berkata kepada Saulus, jangan ragu-ragu,
berilah dirimu dibaptis, bangunlah. Baptisan merupakan simbol pertobatan dan penerimaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ananias juga menyampaikan bahwa baptisan itu menyucikan dosa-dosa, secara khusus dosa-dosa Saulus. Nah, ini menggambarkan pemulihan dan pengampunan dosa-dosa masa lalu Saulus melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi, sudah jelas bukan? Latar belakang nas ini adalah sebagai bagian dari proses pertobatan Paulus dan pengenalan Saulus kepada iman kepada Kristus setelah pengalamannya yang dramatis menuju Damaskus. Jadi pernyataan tersebut menegaskan pentingnya baptisan sebagai tindakan pertobatan dan pengampunan dosa serta panggilan Saulus untuk melayani Kristus dalam misinya. Ini yang menjadi latar belakang nas ini. Sekarang pertanyaan kita ialah apa yang hendak kita refleksikan dari peristiwa pertobatan Saulus menjadi Paulus ini dalam kehidupan kita sekarang. Nas hari ini dapat memberikan beberapa aspek yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat percaya. Apa itu? Yang pertama, pentingnya pertobatan. Jadi pernyataan ini menyoroti pentingnya pertobatan hidup seseorang. Jadi masa lalu kita itu adalah masa lalu. Tetapi ketika masa lalu kita sadari jauh dari Tuhan, lalu kita bertobat hari ini, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka di situ akan terjadi perubahan. Saulus yang sebelumnya adalah seorang penganiaya Kristen mengalami pertobatan yang dramatis ketika dia berjumpa Yesus. Ini yang kita lihat dari teks hari ini. Jadi perjumpaan kita dengan Yesus mengubah pola pikir, pola tingkah, pola laku, dan pola laku kita. Ini mengubah. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, bagaimanapun masa lalunya, memiliki kesempatan untuk bertobat dan mengubah jalan hidupnya. Artinya begini, manusia tidak dapat dinilai dari awal hidupnya, tetapi dinilai pada akhir hidupnya. Paulus kalau dinilai pada awal hidupnya, maka dia penganiaya Kristen. Tapi kalau dinilai pada akhir hidupnya, dia pengikut Kristus yang sejati. Artinya sekarang hidup kita ini belum bisa dinilai. Tetapi pada akhir hidup kita mengalami proses menuju kesempurnaan, menuju pertobatan. Itu yang dinilai. Jadi hidup kita tidak ditentukan pada awal. Dari start kita lahir. Tapi hidup kita dinilai pada bagaimana menuju kesempurnaan itu terjadi. Bagaimana pertumbuhan umur kita disesuaikan dengan pertumbuhan iman kita. Dan disitulah terjadi penilaian akhir dari hidup kita. Sama seperti kalau orang masuk SD, SMP, SMA, atau kuliah. Tidak tiba-tiba pada kelas 1 sudah dinilai kehidupan siswa atau mahasiswa itu. Tapi ketika mereka sudah melewati tahapan-tahapan, sehingga pada akhirnya mereka ujian akhir, disitulah dia dinilai apakah berkualitas atau tidak. Jadi hidup kita tidak ditentukan dan dinilai pada saat kita lahir. Tapi saat kita mengakhiri hidup ini, apakah kita bertobat atau tidak. Jika saudara belum bertobat, sekarang diberi kesempatan, bertobatlah, bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Itu yang perlu kita refleksikan yang pertama dari nats hari ini. Yang kedua, pengampunan dosa. Baptisan yang disebut di sini merupakan pemurnian kita dari dosa kita. Saat kita dibaptis, kita mati bersama Kristus dan dosa kita masa lalu dibenamkan, artinya dimatikan bersama Kristus. Lalu ketika Yesus bangkit, maka kita bangkit bersama Kristus. Itulah hidup baru. Jadi kita disucikan dari dosa turunan, kita disucikan dari dosa masa lampau, dan hidup kita baru di dalam Kristus. Itu
Itu yang kedua, ada pengampunan dosa. Apa yang perlu kita refleksikan yang kedua tadi? Pengampunan dosa. Yang ketiga yang perlu kita refleksikan dari teks hari ini adalah tidak ada alasan untuk ragu-ragu. Setelah Saulus berjumpa Kristus dan Kristus memberikan pengenalan diri kepada Saulus, disuruh Ananias untuk menjumpai dia, lalu dia disuruh membaptis, maka kepada Saulus dikatakan jangan ragu-ragu. Sekarang kita pun kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah mengenal firman-Nya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Yakinkan perjalananmu bersama Kristus. Bagi yang belum dibaptis, baptislah dirimu. Berilah dirimu dibaptis. Bagi yang sudah dibaptis, kerjakan baptisanmu. Kerjakan keselamatanmu. Supaya pada akhirnya engkau ditemui setia oleh Yesus. Itu yang ketiga, tidak ada alasan untuk ragu-ragu. Yang keempat, yang terakhir, apa yang perlu kita refleksikan dari hari ini? Ketaatan kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibaptis, orang yang bertobat itu taatlah kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Itu yang penting. Jadi hari kemarin menyatakan setialah sampai akhir. Hanya orang yang setia sampai akhirlah memperoleh mahkota kehidupan. Jadi kalau seseorang masuk sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah, dia tidak mau setia sampai pada akhir proses studi itu, maka dia tidak akan mendapat gelar, tidak akan mendapat ijazah. Hanya orang yang setia sampai akhir menyelesaikan studinya akan memperoleh gelar dan ijazah. Setiap kita sudah mengaku Kristus, menjadi pengikut Kristus, percaya Kristus, setialah sampai akhir hidupmu supaya engkau dapat mahkota kehidupan. Jadi apa yang perlu kita renungkan dan refleksikan dari Natsar ini? Yang pertama, pentingnya pertobatan. Dengan pertobatan itu kita meninggalkan masa lalu kita dan memulai kehidupan yang baru. Yang kedua, pengampunan dosa. Ketika kita memberi diri dibaptis, saat itu juga kita sudah diampuni dosa masa lalu kita, dan kita menjadi manusia baru yang mengalami pemulihan bersama Kristus. Yang ketiga, tidak ada alasan untuk ragu-ragu. Jadi kalau kita sudah percaya bertobat, jangan ragu-ragu, berilah dirimu dibaptis. Bagi yang sudah dibaptis, berilah dirimu untuk melakukan perubahan karakter, sikap, tingkah lakumu dalam Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, ketaatan kita kepada Tuhan. Harus taat setia pada akhirnya, supaya engkau mendapat mahkota kehidupan. Karena itu, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Dan bahwa kita semua memiliki panggilan untuk melayani Kristus dalam cara yang berbeda dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu kami mengerti firman-Mu hari ini bahwa pertobatan Paulus menginspirasi kami untuk berefleksi dari Natsar ini. Bahwa kami merasakan pentingnya pertobatan. Dan kami mendapat pengampunan saat kami dibaptis di dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Kami tidak akan ragu-ragu lagi mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, untuk mengerjakan baptisan kami, untuk dibaptis, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal dan kami akan setia taat sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, dengan ketaatan kami sampai pada akhirnya kami akan memperoleh mahkota kehidupan. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas.